dari yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada live streaming dari kita kecuali dari Ustadz Abdul Somad Official, khusus Ustadz Abdul Somad Official, supaya tidak mengganggu kelancaran internet. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya, bahkan tidak diduga-duga kita pada pagi yang berbahagia ini dapat berkumpul dengan Ustaz Abdul Somad serta tim, dan dapat berkumpul dengan Bapak Bupati Indragiri Hilir dalam rangka kajian subuh, dan ini kajiannya tertutup khusus untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz bersama LCFA PhD Prof kepada Ustaz. Waktu dan tempat disilakan. Izin Pak Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Wardan, Bupati Indragiri Hilir, Bapak Ketua Basnas, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Ustadz Abdul Somad Indragiri Hilir, semuanya jamaah fardhu subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Huruf jim tambah mim tambah ain. Akar kata bahasa Arab biasanya terdiri dari 3 huruf, jim, mim, ain. Dari kata 3 huruf inilah jim, mim, ain ini muncul kata jamak. Orang yang berkumpul beramai-ramai disebut dengan jamaah. Dari kata jim, mim, ain. Tempat berkumpulnya itu disebut dengan jami'. Maka disebut dia masjid yang ada sholat Jumatnya masjid jami'. Lalu kemudian hari orang berkumpul beramai-ramai disebut dengan hari Jum'ah. Dari 3 huruf tadi, jim, mim, ain. Berkumpulnya beberapa orang membuat sebuah lembaga pendidikan disebut dengan jami'ah, universitas. Jami'atul Azhar Syarif. Jami', Jum'ah, jami'ah, jamaah. Yang satu lagi ini agak berat saya nyampaikannya, tapi karena ilmu mesti sampaikan. Berkumpul laki-laki sama perempuan disebut dengan jima'. Dari kata jim, mim, ain. Biasanya orang berkumpul itu bisa ramai sepekan sekali hari Jumat, setahun sekali Idul Fitri, Idul Adha. Tiba-tiba kita diberikan Allah anugerah bisa orang berkumpul seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Maka bagi saya satu sisi itu sebagai nikmat, tapi di sisi lain itu sebagai ujian dan cobaan. Itu kita sebut sekarang sebagai kerumunan. Jadi beberapa hari ini kita sedang membuat kerumunan di Indragiri Hilir. Jadi banyaklah yang menganalisa Abdul Somad ini dibesarkan oleh sebuah organisasi terlarang sehingga menjadi viral. Lalu kemudian ada tulisan dari Australia, tulisan dari penulis-penulis di universitas. Saya tidak mencari, dikirim orang. Ini keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Ini hanya dibesar-besarkan oleh media saja menjelang Pilpres 2019. Ini hanya buktinya sampai sekarang saya tidak masuk TV manapun, hanya TV One saja. Saya tidak punya tim yang solid.
kameramennya satu, merangkap sekaligus sebagai supir. Dia kameramen, dia supir. Untung tak tertidur waktu sedang menyupir tuh. Bodyguardnya tak ada, tim dari polisi tentara tak ada, tim dari badan intelijennya tak ada. Kita bukan orang pemerintahan, kita bukan orang ormas. Jadi kalau mau dianalisa, tak usah capek-capek menganalisa, balikkan aja satu, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan kuasa kita, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengumpulkan orang sebanyak itu tadi malam? Dikirimkan Ustadz Tatang video drone dari atas, bisa manusia berkumpul sebanyak itu. Bagaimana mengumpulkan orang diconcong sebanyak itu? Itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Jadi bagi saya, satu sisi itu adalah sebagai nikmat. Kata pesan sahabat saya di Sulawesi Selatan dulu, asal ada orang berkumpul, berkerumun, ceramahlah. Karena tak semua orang dapat nikmat seperti itu. Maka di mana-mana asal nampak saya ada orang berkumpul, saya ceramah. Selama masih ada suara, masih bisa saya menyampaikan, saya sampaikan. Karena ada masanya nanti orang berkumpul, kita tak sanggup lagi. Atau kita sanggup, orang tak mau berkumpul. Nah, itu memang sudah kemauan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, bahwa di zaman sekarang bisa orang berkumpul, sementara mengumpulkan orang itu suatu kesulitan, kepayahan. Diberikan Allah nikmat berkumpul nih, nikmat luar biasa. Sekarang pertanyaannya, jamaah ini mau kita bawa kemana? Karena ini kajian tertutup khusus inti, bukan pada tabligh akbar. Walaupun nanti tetap direkam, akan diupload, ditengok, ditonton oleh tim UAS di seluruh tempat. Mau dibawa kemana jamaah ini? Yang mengelola jamaah ini, tim intinya hanya sedikit saja. Tim inti, tim media 3 orang. Lalu kemudian tim yang mengatur khusus 6 orang. Itu pun tidak tinggal di satu tempat. Lalu kemudian di setiap provinsi kita sudah bagi, umumnya kakak-kakak kelas saya di Al-Azhar dulu. Mereka yang mengatur satu provinsi, jatahnya 1 kali saya datang. Satu provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya, itu saya datang cuma 1 kali. Diatur oleh namanya Ustadz Hatta, alumni Al-Azhar, kakak kelas saya. Sulawesi Selatan, itu juga saya datang cuma 1 kali. Diatur oleh kakak kelas saya, namanya Ustadz Hasbi. Rata-rata 1 kali. Di Maluku 1 kali, diatur oleh Habib Rifqi Al-Hamid. Jadi Indragiri Hilir dapat 1 kali, itu artinya jatah dia sama dengan 1 provinsi di Sulawesi. Nah, itu. Hanya Indragiri Hilir ini yang dapat khususon ala hazihin niyah. Nah, itu. Karena semangat masyarakat. Karena memang Indragiri Hilir ini beda dengan yang lain. Maulid di sini lebih ramai, zikir di sini lebih panjang, lebih militan, dan lebih radikal. Itu bisa dilihat waktu kita keluar dari masjid Al-Nurul Al-Huda kemarin. Kesulitannya memang luar biasa. Jadi saya melihat jamaah yang ramai ini mesti kita berikan support, kita berikan sesuatu yang spesial, karena dia tak ada tempat lain. Contohnya macam acara Pekan Muharram, seperti Haul Syekh Abdurrahman Siddiq, seperti Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu tak ada tempat lain. Kemudian solawat seragam, solawat nariyah setiap pembukaan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, itu tak ada tempat lain. Nah, itu bisa seragam, itu nikmat yang luar biasa. Hadiahnya dapat 1 jatah 1 hari. Di mana-mana Kalimantan Selatan 1 hari 3 kali, Sulawesi Selatan 1 hari 3 kali. Cuman di Indragiri Hilir ini 1 hari 4 kali. Nah, itu luar biasa juga itu. Saya pun melihatnya barang itu udah jadi, tak bisa saya batalkan lagi. Lalu kemudian kemana? Kerumunan ini hanya cukup senang sebatas kerumunan. Ada orang gitu, acara haul ditengok orang berkerumun ramai, dah cukup.
Acara maulid, berkerumun ramai, udah. Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, acara haul, cukup. Menurut saya kerumunan ini mesti berubah menjadi kekuatan. Tak boleh dia hanya sekedar kerumunan. Berkerumun ramai. Macam mana kemarin waktu Ustaz Somad datang? Masya Allah, berkerumun. Sampah pun bertumpuk di tanah lapang. Saya tak mau itu. Saya mau tim-tim inti mesti tahu. Karena kalau tak tahu dia tak paham ini mau kemana ini Ustaz Abdul Somad ini. Jangan nanti orang tak paham, cuman ceramah Abdul Somad, entah kiki-kiki aja jamaah itu dibuatnya kiki-kiki. Itu dia tak mengerti dia apa kemana arah cakap saya itu. Jamaah ini mau saya bawa yang pertama adalah naik ke level yang berikutnya. Level yang berikutnya saya mau bawa dia kepada perbaikan pendidikan. Makanya kemana-mana saya kalau ceramah, masukkan anak ke pesantren, masukkan ke TK Quran, SD IT, SMP IT, kirimkan anak-anak ke Al-Azhar. Wahai bupati, gubernur, wali kota, kirimkanlah ke Mesir, buatkan asrama di Kairo. Ini membalas sakit hati saya dulu, karena saya berangkat tak dilepas, pulang tak dijemput. Saya mau adik-adik saya dilepas. Datanglah satu kabupaten di Sumatera Barat. Tahun ini Ustadz Somad kami kirim 10 orang ke Kairo, kami biaya siswa selama 4 tahun. Bagus. Tapi jangan kalian kirim aja, nanti balik dia mau kemana? Jangan dia susah macam aku dulu. Luntang lantung di Jakarta, luntang lantung di Kuala Lumpur, tak ada kerja. Jadi Pak Ustadz, selama 4 tahun ini kalian buat Islamic Center, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada sekolah tingginya. Nanti 4 tahun anak-anak itu pulang, nanti dia mengajar di situ. Siap Ustadz? Alhamdulillah. Jadi selama anak-anak itu belajar 4 tahun, nanti balik ada tempat dia mengajar. Itulah mengapa setiap Basnas kabupaten kota saya pasti buatkan video endorse. Ada Basnas di sini, ada buatkan endorse-nya. Untuk apa? Supaya Basnas ini diarahkan untuk membantu ekonomi umat. Lalu kemudian khusus lagi masalah pendidikannya. Karena Basnas ini duitnya banyak, luar biasa. Kalau tidak kita arahkan ke arah-arah yang baik, maka akan sulit. Untuk yang orang-orang kaya selalu saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tanahnya luas, kebun sawitnya sejauh mata memandang, gelangnya, rantainya, cincinnya, itu kalau mati ditinggal semua. Yang kekal abadi yang dibuatkan sekolah. Makanya setiap daerah itu kita mesti kunjungi pesantren. Alhamdulillah itu terlaksana di Indragiri Hilir. Pesantren Jilus Salamah Al-Islami, Hayatul Quran, lalu nanti Al-Azkiyah hari ini insya Allah, dan penggalangan dana. Setiap tempat, walaupun panitianya mengatakan tak ada penggalangan dana, saya bukakan sorban saya penggalangan dana. Bagi yang tidak ada, saya buatkan videonya, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tujuan saya, nih tujuannya, saya mau di tempat itu ada pendidikan yang bangkit. Karena saya tak sanggup untuk datang ke tembilahan Indragiri Hilir ini sebulan sekali, tak sanggup saya. Tapi kalau sudah ada lembaga pendidikan di situ, ada gurunya, ustadznya itu pasti berkeliling berceramah. Dan anak-anak ini nanti kalau tamat, anak-anak inilah nanti akan jadi PNS, akan jadi polisi, akan jadi tentara. Jadi kalau orang paham apa isi kepala saya ini, saya ingin program ini jangka panjang. Tak nampak sekarang hasilnya. Jadi kalau anak-anak apa yang tahfiz Quran, enggak yang tahfiz Quran, Hayatul Quran itu sekarang kelas 1 SMP, itu baru nampak hasilnya nanti 2033 baru nampak. Kelas 1 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Setelah lulus S1 anak-anak itu yang hafal Quran, barulah dia ikut tes CPNS, BUMN, jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, barulah nampak. Yang mungkin saya pun tak mungkin menengok hasilnya.
tapi di mana tempat selalu itu. Metode itu yang selalu saya pakai kepada yang punya duit, yang punya anak, kirim anaknya sekolah agama. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita kecuali pesantren. Mau anak bapak ibu kena narkoba, kena ganja, kena sabu-sabu, kena zina, kena LGBT, nggak mau Pak Ustadz, takut Pak Ustadz, masukkan ke pesantren. Awas kalau kalian tak masuk pesantren. Nah, inilah tujuannya supaya anak-anak ini selamat di sini. Lalu kemudian berikutnya adalah ekonomi. Makanya Instagram saya itu kemana-mana pergi, asal nampak saya jamaah bawa keripik, bawa kerupuk, bumbu pecel, gula merah, udah tahu saya itu. Nah, bawa jamaah dimanapun berada, dapatkan keripik pedas. Bagi penikmat kacang pukul, silakan hubungi Mr. Mu'alaf, hanya di Bagan Siapi-api. Hubungi nomor kontak berikut ini. Tujuannya untuk apa? Membangkitkan ekonomi umat. Mari belanja ke warung tetangga. Jangan belanja ke tempat orang yang jadi kaya makin kaya, tapi belanjalah kepada orang yang hari ini dia menerima zakat, besok dia jadi muzaki. Belanjalah kepada orang yang dia bisa menyekolahkan anaknya. Ibu-ibu kalau menawar jangan macam membunuh. Apa maksud isi ceramah Abdul Somad ini? Saya mau memperbaiki ekonomi umat. Dari mulai air minum kita. Maka di mana-mana kalau saya tausiah tak boleh ada merek air minum. Tapi di beberapa tempat sengaja dimunculkan. Kalau di Medan air minumnya boleh. Kenapa? Karena air minumnya itu mensupport dakwah. Namanya Aini Kuah. Aini Kuah itu kita dibawa ke pabriknya di Lok Sumawi, tapi dia tak sampai kemari karena kesulitan transportasi dan sebagainya. Aini Kuah mensupport dakwah dari mulai Banda Aceh sampai ke Medan Sumatera Utara. Lalu kemudian kalau di Jawa munculkan ke atas namanya Santri dari Sidogiri, Jawa Timur. Nah, jadi yang itu. Adapun yang lain, yang itu tak perlu dicopot karena kamera tak kesana nanti tak apa-apa. Dari mulai air minum, lalu kemudian makanan, beras kita. Saya ajak pengurus masjid. Kalau pengurus masjid diminta beserta seluruh anggota 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, mau. Kita buatkan tempat belanja di samping masjid, kita buatkan ruko kecil, siap. Maka kalau jamaahnya ada 1.000 orang, 100.000, kita sudah memutus mata rantai lintah darat. Semua yang di laut ini kalau naik ke darat dia jadi jahat. Pertama lintah darat, kedua buaya darat. Ini orang tidak pernah bertanam padi, tidak pernah kena lumpur, tapi duitnya lebih banyak daripada petani. Inilah dia lintah darat. Pada saat musim menanam dia pinjamkan ini duit, pada nanti musim panen dia yang menetapkan harga, dan akhirnya dijeratnya lah, dihisapnya penghasilan orang ini. Pengurus masjid bisa datang ke Bunga Raya di Siak, ke berbagai tempat di Pelalawan, tempat pos-pos padi itu kita bisa putus. Selama ini kalian pinjam modal kemana? Ke sini. Bunganya tinggi ya. Untuk tahun ini kalian langsung ke kami. Tapi nanti padinya langsung ke masjid, berasnya langsung ke masjid, dijual ke jamaah. Buat pengajian subuh, habis pengajian subuh beli paket sembako, duitnya berputar ke masjid. Itu selalu saya sampaikan. Itulah yang membuat orang marah, membuli saya. Saya tahunya pengamat-pengamat tuh menyampaikan, Ustadz, tahu kenapa orang marah sama Ustadz di medsos? Kenapa? Karena Ustadz menyinggung periuk belanga orang. Mestinya Ustadz cerita sholawat aja. Ustadz cerita zikir, jangan singgung masalah air minum, jangan singgung masalah kopi, jangan singgung masalah belanja ke warung tetangga. Insya Allah selamat Ustadz. Saya ini bukan nyari selamat, saya bilang. Saya ini Ustadz Utan yang masuk ke talang mama, masuk. Jadi saya viral ini, saya pun terkejut. Jadi kalau balik tak viral lagi gara-gara diserang, dilabel anti NKRI, mau dilabel HTI, mau dilabel apa-apa, saya bilang saya balik back to basic, balik ke kampung. Saya memang orang kampung.
Bahwa saya masuk TV itu kadang-kadang itu direkam aja, bukan live. Nah, jadi banyak orang mencemaskan, lalu dia bilang tak usahlah Ustaz cerita-cerita ini. Ustaz cerita masalah pengajian aja lah, cerita yang menenangkan aja, cerita sabar, cerita ridho, cerita tawakal. Jadi tim Ustaz Abdul Somad mesti bisa menjelaskan itu ke orang lain kalau ditanya, karena dia ring satu. Pendidikan, ekonomi, memuncak ke atas politik. Nah, ini yang paling seram. Saya tidak masuk politik, saya bukan orang politik, makanya baju saya tak ada warnanya. Tapi saya mendudukkan orang-orang yang kira-kira bisa menolong ini. Kalau dia duduk di situ, dia bisa menolong masjid, dia bisa menolong jamaah, dia bisa menolong jamiah, dia bisa menolong jami', dia bisa menolong jamaah, dia bisa menolong pendidikan, dia bisa menolong mempermudah mengeluarkan izin produksi. Kalau dia duduk di situ, dia bisa mengucurkan dana untuk membangun asrama pesantren. Kalau dia duduk di sini, dia bisa mengeluarkan izin cepat perguruan tinggi Islam. Kalau dia duduk di sini, dia bisa mengeluarkan perda, dia bisa mengeluarkan perbub, dia bisa mengeluarkan pergub. Inilah banyak kawan-kawan saya pun tak setuju dengan langkah saya ini. Dianggap langkah saya ini kontroversial. Mat, yang ini jangan kau sentuh. Iya, kalau yang kau dukung itu menang, kalau kalah kau babak belur. Saya bilang, kalau aku menang, aku tak ambil keuntungan. Aku tidak akan jadi ambil proyek pengaspalan jalan. Tapi insya Allah manfaatnya, maslahatnya banyak. Kalau yang kau dukung itu kalah, macam mana? Kalau kalah, aku tak masuk lagi situ. Kau yang masuk ke situ. Kan tak mesti aku yang ceramah. Nah, itu jadi banyak yang tak senang. Tapi itu tetap saya lanjutkan. Tentang masalahnya. Oh, Ustadz terjebak pada partai tertentu? Tidak. Contoh kasus mana? Kasus Dumai. Kasus Dumai saya mendukung yang didukung Nasdem. Padahal waktu itu Nasdem dianggap partai pendukung Ahok. Maka jangan dukung yang didukung Abdul Somad, karena ini pendukung penista agama. Jadi saya disejajarkan sama penista waktu itu. Saya balas, yang kita dukung ini orangnya. Dia ini naik sampan. Kalau sampan ini tak ada, macam mana dia mau duduk di situ? Salah kalian lah, kenapa tak kalian kasih dia sampan? Buatkan video pendeknya. Di Kalimantan Tengah, saya mendukung PDIP, Sugianto Sabran. Karena kalau dia tidak duduk, berbahaya. Jadi kalau orang, sebetulnya yang saya sampaikan subuh ini untuk membantu pengamat-pengamat yang otaknya tak sampai untuk menganalisa langkah saya. Yang selama ini bingung nih, apa langkah kawan? Ini kok unik, inilah ku bantu kalian subuh ini. Intel-intel yang bingung, ini ku kasih tahu kalian. Karena Intel ini otaknya tak secerdas saya. Tak banyak orang yang sehebat saya ini. Jadi kalau nampak nanti saya mendukung DPRD kabupaten, kota, itu ada langkah yang saya inginkan. Dan setelah duduk, ada yang saya dukung tuh setahun saya tak datang. Heran orang semua, kenapa Ustaz nggak datang lagi? Apa masalahnya? Kalau aku datang ke situ setelah dia duduk, berarti aku ada kemauan, berarti aku ada keinginan, berarti aku mau difasilitasi. Mertuaku datang pun dia tak tahu. Ku bawa pakai mobilku pribadi, pakai hotelku cari sendiri. Supaya apa? Supaya jangan dikasihnya fasilitas, supaya tak rusak hatiku. Dan aku pun tak tahu, aku tak pernah minta duit, karena aku mau mendudukkan orang di situ supaya dimudahkannya ekonomi umat. Syaratnya apa? 12 poin saya kasih. Kalau kau duduk di situ, buat rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Kalau duduk di situ, support Basnas. Karena Basnas ini inti duit umat tuh di situ. Kalau duduk di situ, selamatkan dari rentenir, hilangkan rentenir lintah darat. Kalau duduk di situ, gaji penggali kubur, guru mengaji, penyelenggara jenazah.
karena mereka tak pernah terpedulikan. Kalau kau duduk di situ, ada poin-poinnya, tanda tangan, matre, dulu 6.000, sekarang 10.000 sesuai dengan kenaikan bensin. Ini secara umum, tim UAS mesti tahu. Berjamaah, jaga jamaah ini solid. Untuk menjaga Ustadz Somad bagus, tapi jangan kasar-kasar kali, karena mereka ini orang yang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang cinta itu matanya buta dan telinganya tuli. Maka jangan heran kalau dia menarik-narik, maka dengan cara yang santun. Kenapa demikian? Karena ini semua mengelola jamaah dengan baik. Pendidikan, ekonomi, politik. Puncaknya, Ustadz mau jadi presiden? Tidak. Ustadz mau jadi gubernur? Tidak. Ustadz mau jadi apa? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itulah cuman yang mau kita cari. Yang ku maksud itu cuman engkau ya Allah, ridhamu lah yang kau cari. Kalau bahasa Melayu, bahasa kampungnya menumpang tuah. Menumpang tuah dari Basnas. Mudah-mudahan dengan program-program Basnas itu setetes dua tetes dapat juga saya aliran pahalanya. Menumpang tuah ke apa pesantren? Jil Hayatul Quran, Jilus Salamah. Lahir alumni-alumni itu nanti mengantar, mengajar dia ke pulau-pulau. Setetes dua tetes dapat saya pahalanya. Jadi tim UAS setiap daerah, walaupun sekarang ini sedang di Indragiri Hilir, di setiap daerah yang menonton ini nanti, dikirimkan nanti video ini, tim UAS Sumatera Utara, ketuanya Ustadz Iqbal, tim UAS Sumatera Barat, dulu Erman Sapar sekarang jadi wali kota, sekarang Gusnik, tim UAS Batam, tim UAS Kepulauan Riau, tim UAS Malaysia Haji Sa'ad, tim UAS Brunei Darussalam Puan Nur Khadijah, tim UAS pokoknya seluruhnya lah, ada itu nanti nama-namanya. Tahu dia langkah Ustadz Abdul Somad ini. Selalu saya pesankan, jangan terjerat, tertusuk hidung macam sapi. Kalau sudah hidung tertusuk tali macam sapi, kita akan digeret, ditarik kemana-mana. Jadi tim-tim itu pun mesti sadar. Hampir tak pernah kami mau menginap di tempat kepala daerah macam di Indragiri Hilir ini. Lalu kenapa di sini Ustadz mau? Saya memandang Pak Wardan bukan sebagai bupati. Beliau sebagai abang Ustadz Tajuddin Nur. Dia keluarga saya dari dulu. Dan beliau pun saya yakin menganggap saya rasa itu. Saya berjumpa dengan beliau nih, jumpa di airport, jumpa di pengajian. Dia melihat saya ini adalah kawan adiknya. Jadi saya di sini, ya jangan nanti keluar, Ustadz kenapa waktu di daerah ini kok tak mau kami ajak, pas di Indragiri Hilir kok mau? Oh ini lain. Pak Haji Muhammad Wardan adalah bagian dari keluarga sahabat saya, keluarga saya. Ya, jadi jangan nanti yang daerah lain menengok ini komplain, dikomplainnya di grup. Bingung nanti Ustadz Junaidi menjawab. Aku mana tahu kata Ustadz Junaidi. Tanyalah Ustadz, aku segan pula bertanya. Aku kasih jawabannya sekarang. Jangan terjerat, tertarik, tertucuk lubang hidung. Jadi beberapa daerah memang saya tak datang. Tahun 2023 untuk daerah ini kita tak datang dulu ya. Kenapa? Karena itu agak panas sedikit. Untuk daerah ini saya tak datang ya. Kenapa? Karena itu agak ngeri sedikit. Ada beberapa daerah. Jadi ada kekhususan. Tapi secara umum inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan. Kalau ada kesilapan-kesilapan, diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita tak lain tak bukan adalah supaya baik jamaah, baik pendidikan anak-anaknya, baik ekonominya, baik politiknya. Adapun jadwal saya sudah menyusun dengan cara yang seadil-adilnya. Yang dekat rumah
Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi tak ada alasan orang rimbo panjang. Ustaz Somad itu kalau lewat mobilnya aja, kacanya tertutup. Itu Ustaz eksklusif. Ada kemarin datang, Ustaz isi-isi lah ceramah di daerah Rimbo Panjang ini. Aku udah hampir setahun mengisi. Kau kemana aja selama ini? Kenapa kau tak pernah datang subuh Riyadhus Shalihin? Untuk kota Pekanbaru, sebulan dapat jatah 5 kali. Diatur oleh Yayasan YTWU. Khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Ini untuk daerah Pekanbaru. Untuk daerah seluruh Indonesia, 1 kali 1 provinsi. Untuk Riau ini tergantung nasib masing-masing lah. Nah, ada yang dapat, ada yang tidak. Jadi memang nanti ke depan agak banyak yang iri dengan Indragiri Hilir ini. Tapi saya udah saja, ada jawabannya, udah ada jawabannya. Kenapa Inhil dapat? Inhil itu jauh, 7 jam dari Pekanbaru. Dia pulau-pulau itu. Berarti kalau pakai tol nanti Ustaz. Kalau ada tol mungkin dia berkurang jatahnya. Itu susah. Kalau banyak Ustaz kita jauh dengan perjalanannya. Saya udah siap. Jawaban-jawaban itu udah siap insya Allah. Nah, lalu kemudian saya sendiri supaya tak berat kita berceramah. Dirikanlah sekolah, buatkanlah sekolah. Pas tanya orang, Ustaz udah buat belum? Nah, aku nyuruh aja. Saya buat TK Quran, lalu kemudian SD, lalu kemudian SMP. Nanti tamat SMP ini baru saya buka SMA. Kenapa tak Ustaz buka SMA? Karena saya mau SMP ini 30 juz dia hafal, baru nanti lanjutkan ke SMA-nya. Perguruan tinggi, sekolah tinggi. Saya mau buat sekolah tinggi 600 halaman proposalnya sudah dibuatkan Ustaz Jamal. Sudah siap dimajukan. Tak dapat rekom. Takut pula orang yang mengasih rekom tuh. Ya tak apa-apa. Yang penting niat saya sampai. Panjang umur, sehat badan, dibukakan Allah pintu, kita teruskan. Andai mati saya, udah saya sampaikan ke keluarga saya. Kalau aku mati, ini kalian teruskan. Proposal ada sama Ustaz Jamal, teruskan. Niatnya sudah sampai. Niatul mu'min khairum min amalihi. Tujuannya apa? Saya masuk ke suku-suku pedalaman, tak sanggup saya. Paling 6 bulan sekali, setahun 2 kali lah masuk. Maka cara yang paling efektif, saya berpikir, anak-anak nih kita tarik, kita sekolahkan, nanti setelah dia tamat baru kita suruh pulang. Nah itulah yang saya tarik itu sekarang. Ditarik anak-anak nih, yang laki-lakinya di Palas, yang perempuannya di Rimbo Panjang. Setahun kami cuma sanggup menampung 25 orang. Jadi 3 tahun ini 75 kader nanti yang siap untuk dikirim. Kalau hafalannya bagus, nanti dia jadi guru tahfiz Quran. Kalau hafalannya kurang bagus, pokoknya tidak ada anak yang bodoh. Anak-anak ini semuanya berprestasi. Nanti mereka nilai yang akan balik. Tapi saya tak mau dia balik tamat pondok. Dia mesti balik tamat S1. Kenapa mesti tamat S1? Mana tahu nasibnya baik, nanti dia bisa jadi kades. Dia bisa jadi anggota legislatif. Ada pula pengangkatan Honda honor daerah. Atau nasibnya baik bisa pula dia jadi macam-macam. Dia punya senjata S1. Jadi tak boleh anak-anak ini pulang tamat pondok, tak boleh. Tamat S1 baru dia pulang, barulah dia bisa mengabdi. Jadi kalau 75 laki-laki, 75 perempuan, insya Allah 12 kabupaten kota di Provinsi Riau ini dapatlah itu semua. Jadi saya sampaikan ini ditonton oleh kepala-kepala daerah. Kepala daerah tak menonton, istrinya menonton, diceritakannya ke suaminya. Sampailah ini insya Allah pesan ini terinspirasi orang lain, menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Program pikiran saya yang sederhana, tak banyak, hanya itu yang ada. Mengelola jamaah dengan baik, konsen di bidang pendidikan karena memang itu bidang saya. Di bidang ekonomi, karena kalau masyarakat ini ekonominya mapan, dia tak akan mudah dibeli suaranya. Dan kemudian politiknya baik, karena orang politik kalau didudukkan lebih baik
mengislamkan orang politik daripada mempolitikkan orang yang sudah islami. Bahasa simpelnya begitu. Mengislamkan orang politik daripada mempolitikkan orang islami, karena resikonya besar. Jadi politik yang saya sedang jalankan ini namanya, istilahnya politik cicip-cicip, politik pasrah tapi tak rela, politik setengah kaki. Dibilang dia mencalon enggak, tapi dia mensupport orang. Makanya serangannya pun setengah-setengah. Puncaknya adalah saya ingin mengatakan bahwa kita dapat ridho Allah tidak hanya dengan jadi ustaz, jadi bisnismen, jadi ahli pendidikan, jadi politisi, bisa mendapatkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Bahkan dengan duduk di sini bisa mengeluarkan perda, kalau dia di pusat bisa mengeluarkan undang-undang yang luar biasa. Undang-undang APBN untuk pendidikan agama sekian persen. Beberapa hari yang lalu saya dapat WhatsApp screenshot. Tinggal pula HP di kamar. Tulisannya lebih kurang begini. Ada RUU akan membuang pendidikan agama dari sekolah. Asalnya tuh kawan saya tuh bilang begini, diajak sama kawannya. Kawan saya, ustadz, diajak sama kawannya di partai. Kau mencaleg tahun ini? Kata dia, enggak. Aku mau fokus mengajar aja. Lalu dijawab di bawah, pendidikan agama akan dicopot dari sekolah. Lalu kau mau ngajar apa? Aku mau ngajar di masjid. Yang di masjid itu atuk-atuk udah mau mati. Tapi kalau didudukkan orang di sini, dia bisa memperjuangkan pendidikan tahfiz masuk ke sekolah. Kalau tidak bisa di pusat karena pertarungannya terlalu berat, di kabupaten keluar perda. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak tamat MDA. Bisa. Hiduplah MDA. Kenapa? Karena semua bapak-bapak ibu-ibu memasukkan anaknya ke MDA. Gaji guru MDA mana? Diambil dari Basnas. Siapa yang mensupport? Kalau APBD tak cukup, siapa yang mensupport? Yang mensupport Perbob. Jadi saling berkolaborasi untuk agama ini dengan lini-lini ini. Ini yang disampaikan ini. Jadi kalau hanya sekedar bahagia menengok orang ramai berfoto, itu kepuasan yang semu, yang tidak menghasilkan apa-apa. Agaknya itulah kajian kita yang berapi-api pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saya jawab. Saya serahkan kembali ke moderator kita, Dr. Junaidi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz, kepada seluruh jemaah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini nanyanya langsung, biasanya nanyanya pakai kertas. Ini nanyanya langsung. Tetap panjang hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai Badan Amil Zakat, Fitrah dan Zakat Mal yang dibentuk oleh masjid dan musola saat menjelang Lebaran Idul Fitri, dia tidak mendaftarkan dirinya ke Basnas. Apakah itu bisa disebut Badan Amil Zakat, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khudh min amwalihim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah zakat mereka. Perintahnya ke Nabi Muhammad untuk mengambil zakat. Maka Nabi membentuk apa yang disebut dengan amil. Dikirimlah sahabat namanya Mu'az bin Jabal untuk mengutip zakat di Yaman. Tu'khadhu min fuqara fun aghniyaihim,
diambil dari yang kaya-kaya, wa turaddu ala fuqaraihim, dibalikkan kepada yang miskin-miskin. Jadi amil itu diangkat oleh ulil amri. Amil zakat diangkat oleh ulil amri. Lalu kemudian ulil amri itu kan Sultan Indragiri. Mana ada lagi Sultan Indragiri sekarang? Ulil amri itu kan Sultan Siak. Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali ketika anak perempuan tak punya wali nikah. Misalnya ada anak ketemu pulang sholat subuh dalam kardus. Tentu anak itu namanya binti kardus. Pas mau nikah nanti siapa wali nikahnya? Wali nikahnya fas-sultan waliyun man la waliyalaha. Wali nikahnya adalah sultan. Jadi yang menikahkan dia nanti siapa? Sultan Indragiri, Sultan Riau Lingga, Sultan Siak, Sultan Delhi, Sultan Hamengkubuwono di Jawa. Itulah mengapa bermusyawarahlah ulama dulu menetapkan bahwa Presiden Soekarno itu adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah. Itu ijma' ulama Indonesia, bahwa presiden itu adalah Presiden Soekarno waliul amri wa ulil amri ad-daruri, darurat bisyaukah, yang punya kekuasaan. Lalu dia mengangkat menteri agama. Menteri agama mengangkat kanwil. Kanwil mengangkat kepala Kemenak kabupaten. Kepala Kemenak mengangkat Pak Kua. Makanya Kua itu tak ada perempuan. Karena Kua itu perwakilan sultan. Mana bisa Kua perempuan menikahkan? Laki-laki yang bisa menikahkan. Itu asal usulnya. Itu kalau diurut-urut ke atas, karena sultan-sultan itu dulu mau bergabung dengan NKRI, syaratnya Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara kita di timur katanya takut mereka kalau dipakai kata syariat ini, nanti kami putus juga barang ini. Tak tahu dia bahwa syariat Islam itu hanya untuk orang Islam. Tapi karena ulama waktu itu capek berdebat, menghadapi Belanda lagi, menghadapi Jepang lagi, menghadapi PKI lagi, orang timur pula lagi mau, ayolah kalian mau buang nih, kita buang aja, kita ganti. Jadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada Kementerian Agama. Kementerian Agama itu sebagai perwakilan sultan. Jadi makanya di dalam Kementerian Agama Kemenak itu, yang dulu Depak Kemenak itu, ada satu urusan masjid. Ada di situ urusan masjid, urusan ini. Dialah yang nanti masjid itu mengangkat, apakah masjid, apakah aturan yang kita buat Basnas mengangkat, yang diangkat oleh Basnas, lalu kemudian yang diangkat oleh masjid, diangkat oleh Kemenak. Pokoknya ada legalitas. Jangan sampai saya misalnya Ustadz penceramah mengutip sendiri, mengeluarkan sendiri, pas ditanya, ini siapa yang ngangkat? Basnas atau Kemenak? Saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa. Di Malaysia, saya mau ceramah ke Malaysia, itu mengirim dulu, kirim paspor, kirim ijazah, baru boleh berceramah kalau ada namanya tauliyah. Tauliyah itu surat kuasa dari sultan mengangkat mufti. Mufti ini mengeluarkan surat kuasa. Mufti Terengganu mengeluarkan tauliyah, Abdul Somad boleh ceramah di Terengganu. Tapi kalau saya dapat tauliyah di Terengganu, saya tak boleh ceramah di Johor. Alhamdulillah semua Malaysia saya bisa masuk, kecuali satu, Johor tak boleh. Saya tanya, kenapa saya tak boleh masuk? Karena Ustaz Abdul Somad ada bau-bau Wahabi sikit. Entah siapa yang membisikkan ke situ. Nah, itu. Jadi mesti ada tauliyah. Masjid-masjid itu mesti dikasih tauliyah kalau mau kita ditertibkan. Ustaz-ustaz yang ceramah ke Inhil itu mesti ada tauliyah. Yang memberi tauliyah siapa? Kemenak, MUI, Basnas, Bupati, Ulil Amri ini memberi tauliyah. Kalau berkumpul kita ramai,
siapa yang paling layak jadi imam? Bupati. Itu maka Pak Bupati tadi maju. Pak Bupati mempersilahkan saya. Saya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang maju itu bukan ustadz, ulil amri, maka beliau maju. Di tempat lain kenapa Bupati tak maju? Tak bisa dia jadi imam. Imam zuhur bisa. Itu jadi paham. Intinya ada tauliyah. Tauliyah itu dari kata walla yuwalli. Walla yuwalli, pengangkatan secara resmi. Diangkat oleh siapa dia? Jadi pengurus-pengurus masjid itu mesti ada tauliyah, ditertibkan itu untuk kabupaten, kota, provinsi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bapak Haji Imam. Terima kasih Pak Ustaz. Sesungguhnya pagi ini sudah sangat pencerahan bagi kami dan bagi saya. Gitu. Jadi saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Yang pertama kalau kita belajar kepada yang Bapak, yang ya lingkungan masyarakat kita yang berjualan. Nah, jadi berkaitan dengan itu sudah masuk 10 tahun. Saya ada jalan 10 tahun mendapat amanah sebagai pimpinan di sini. Saya tidak pernah memberikan izin yang namanya Indomaret atau Alfamart. 12 kabupaten kota yang ada di Inhil ini, di Riau saya pikir satu-satunya mungkin Inhil yang tidak ada. Walaupun ada kelihatan itu ada, tapi tidak ada tulisan Indomaret, itu tidak punya izin sama sekali. Langsung saya mau tertibkan itu. Artinya apa gitu? Karena saya melihat ketika ada ya, Indomaret, Alfamart, warung-warung kecil milik masyarakat itu mati. Kenapa? Karena orang enak berbelanja di Indomaret siang, malam, tengah malam, yang melayani apa masuk ke sana dingin dan dengan ber-AC kan enak, harganya murah. Jadi banyak mati gitu. Dimanapun berdirinya terus karena melihat itulah makanya saya katakan. Saya tidak tahu lah kalau saya bukan lagi bikin ini akan ada Indomaret atau apa, tapi yang jelas 10 tahun saya sudah bertahan untuk yang hilir. Tidak ada yang mendapat izin yang namanya Alfamart ataupun Indomaret. Nah, yang menjadi yang ditanya kemarin kita banyak melihat seputaran itu banyak masyarakat yang tidak mampu berjualan sekarang habis. Nah, kemudian mereka seperti itu kita latih. Kita latih untuk memanfaatkan potensi yang ada di Injil ini. Katakanlah kita latih kemarin mereka membuat Vichiko, karena di sini kelapa yang banyak. Kita latih. Kemudian kerjasama dengan Basnas, kita lebih mengutamakan untuk menyalurkan zakat yang sifatnya produktif. Kita latih. Tapi mungkin budaya masyarakat Inhil ini yang sebenarnya saya singgung dengan Pak Ustaz, mungkin budaya bertanam kelapa itu budaya malas mungkin malas gitu, sehingga kita berikan pelatihan itu bahkan tidak bisa berkembang. Mungkin dengan apa saya mohon mungkin ada pemikiran Ustaz apa strategi melihat apa saya menginginkan masyarakat ini tidak apa gitu kreatif gitu mengolah potensi ini secara maksimal, tapi itu yang diinginkan. Upaya-upaya sudah kita lakukan, tapi memang merubah gitu, sulit kita merubah watak, sikap, upaya mereka untuk mengubah ekonominya gitu. Katanya hari ini gitu, di sekeliling terus saja pergi masuk ke desa-desa, di kota Tembilang masih banyak kita melihat masyarakat. Tapi kepedulian kita bukan tidak ada, itu sudah banyak kita berikan kesempatan, tapi memang ya mungkin beda dengan daerah-daerah lain yang punya nilai apa, karena daerahnya subur. Kalau mereka mau saja lah gitu memanfaatkan kesuburan tanah, istilahnya kata plus itu tongkat dan apa batu jadi tanah. Bisa jadi apa mau aja membuat apa ikan, tambah ikannya tidak, tapi masih banyak. Intinya hari ini untuk stunting 28%, nomor 11 dari 12 kabupaten kota yang ada di. Padahal dari sana subur. Kenapa? Karena tidak punya gizi. Anak stunting itu karena kekurangan gizi, lahir pendek,
kemudian intelijensinya rendah. Kita tidak menginginkan generasi-generasi ke depan generasi yang penyakitan dan itu. Lagi ya, maka berbagai upaya kita lakukan, tapi inilah bagaimana merubah, mendongkrak budaya malas ini menjadi mereka menjadikan. Padahal potensi yang ingin dikembangkan itu banyak. Mungkin saya mungkin masukkan strategi lah gitu. Yang dengan beberapa bulan lagi bisa mengakhiri ada pemimpin ini, mungkin bisa bagaimana kita mendorong masyarakat kita untuk bisa meningkatkan ekonomi. Ini saya menjawab dari sisi ekonomi. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi memang jihad jadi ustadz dengan jihad jadi pemimpin itu luar biasa. Jadi kalau Ustadz Somad misalnya ceramah, saya tidak perlu dunia, saya tidak perlu duit, karena memang duit itu tak ada. Tapi bisa menolak supermarket, minimarket nasional, itu bukan sekedar menolak, itu kan menolak duit itu. Kalau zaman dulu, orang yang sanggup menolak duit, tentu dia kasih duit sekian untuk dapat izin. Pertarungan kita kan dua, membela rakyat kecil atau memasukkan pengusaha besar. Kalau kita menolak duit orang besar demi menyelamatkan orang kecil, dalam bahasa agama kita namanya sabar. Itulah sabar tingkat tinggi. Sabar itu sabar waktu sakit, sabar menerima mati, sabar kena musibah, itu sabar level paling bawah. Sabar yang level paling tinggi itu adalah mampu menolak. Nah, itu sabar. Tapi kalau orang sekarang, Pak Anu menolak pengusaha besar menyelamatkan rakyat kecil. Kalau zaman dulu disebut sabar, kalau zaman sekarang bodoh. Mampu kita bertahan dengan itu, dibilang orang bodoh, nah itulah jihad itu. Mudah-mudahan ke depan Bapak udah habis 2 periode, dikasih Allah di negeri hilir ini berkat doa negeri wali-wali orang soleh ini bertahan hendaknya dalam keputusan itu insya Allah. Kalau tidak habis ini, habis orang pasti mau semua. Dingin, terang, belum lagi kita beli udah senyum, mau beli apa? Uang kembaliannya donasikan aja ya. Ustaz kok tahu? Saya kan kadang-kadang ke situ juga. Tapi tak selalu, saya kalau selalu tempat saya belanja pondok semuanya 212 depan rumah sakit jiwa. Aduh. Apapun beli ini ke situ 212. Sengaja tuh keluarga, santri, ustazah selalu saya tunjukkan ke sini kalian belanja biar tahu dia. Jangan hanya sekedar ceramah. Jadi tentang masalah merubah manusia ini lagi-lagi mindset, main otak, settingan, susunan otak ini. Jadi memang susunan otak kita ini ya udahlah begini aja, terima aja, ridho aja. Ini bukan ajaran Islam. Makanya saya selalu ceramah di mana-mana saya ulang-ulang. Yang masuk surga itu orang kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Yang bisa bangun masjid orang kaya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim macam ini di surga dekatnya. Yang bisa nyantuni anak yatim orang kaya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata amaluhu, amalnya putus, yang tetap mengalir amal jariah. Yang bisa beramal jariah itu orang kaya. Lalu kemudian at-tajirus saduqul amin, orang yang jujur, pedagang akan masuk surga bersama para nabi. Yang masuk surga itu pedagang orang kaya. Selalu saya sebutkan, apakah Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Miskin. Nabi Muhammad itu kaya. Waktu dia nikah sama Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta kali 20 ekor 1 miliar. Kaya. Tapi dia hidup bersahaja. Jadi kalau orang paham, yang ingin saya robah itu sebenarnya adalah mindset. Tapi memang sulit kita bicara di rumah kita sendiri. Dulu saya heran, saya ceramah di pesantren ini. Padahal kiai-kiai di situ hebat-hebat. Lama saya heran, kenapa kiai ini ngundang saya? Sekarang baru saya paham. Saya tak bisa merubah mindset santri saya. Maka waktu datang Ustadz Salim, datang Ustadz Salim Afila, datang Ustadz Lukman, datang Ustadz Taki Malik, datang Ustadz, saya minta mereka ngomong,
untuk merubah mindset anak-anak ini. Teorinya begini, kalau di dapur itu ada gas bocor, orang yang di dapur masak tuh tak tahu dia bahwa di situ ada gas bocor. Karena dari tadi hidung dia menghirup. Yang tahu bocor itu kita yang dari luar ini. Waktu baru kita hebohkan, ini ada gas bocor ini, baru mereka sadar, oh bocor ternyata. Cara membunuh kata, masukkan dia ke dalam panci, airnya air dingin, masukkan dia, hidupkan api di bawah. Dia tak akan melompat. Kenapa? Karena dia nyaman di situ, sampai akhirnya mati dia. Karena air itu pelan-pelan masak. Tapi kalau airnya mendidih, masukkan dia melompat. Orang tidak sensitif kalau dia di dalam tempatnya sendiri. Maka sebetulnya peluang untuk merubah mindset orang Indragiri Hilir sangat bisa. Karena di Indragiri Hilir orang mudah berkumpul. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Pekan Muharram, haul Syekh Abdul Rahman Siddiq, haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, acara-acara haul wali-wali Allah. Di saat orang berkumpul ramai itu, disitulah ustadz itu. Cuman ustadz yang mau datang itu, kalau bisa dikasih dia bahan. Ustadz nanti ngomongnya bagaimana menanam kelapa, beternak ikan, memakmurkan bumi, menjadi orang kaya, membangun masjid, menyantuni anak yatim. Setelah itu kita sampaikan, tak lain tak bukan balik pada kuasa Allah SWT, memohon doa. Ini adalah bagian dari jihad kita bersama. Jadi kerisauan Bapak menengok umat ini, itu sudah bagian dari jihad politik, jihad amal soleh. Mudah-mudahan ke depan di waktu yang tersisa diberikan Allah kesempatan di masa akan datang lebih besar, supaya hari-hari besar ini diisi dengan ceramah-ceramah. Kalau saya memang saya tanya itu Pak, kalau di tempat di sana saya tanya apa yang paling penting di sini, karena saya tak mau momen jarang-jarang datang, orang ramai berkumpul, kita cerita obat sakit perut, rupanya orang di situ sakit kepala. Kita cerita sakit kepala, rupanya masyarakatnya mencret, tak nyambung. Nah, jadi memang saya tanya itu, apa masalahnya di sini? Masalahnya di sini Pak Ustadz narkoba. Nah, cerita kita narkoba. Apa masalah di sini? Masalah di sini anak-anak tak mau dimasukkan ke pondok. Nah, itu. Jadi kalau masalah itu kita ceritakan, siapapun Ustadz yang datang kemari, maka dia merubah mindset itu. Insya Allah masyarakat ini menjadi lebih baik ke depan. Insya Allah. Amin. Baik, masih ada pertanyaan yang terakhir, tapi kami fokuskan dulu kepada ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Kalau tak bertanya berarti ibu-ibu paling paham. Atau sebaliknya. Tak ada? Kalau tak ada, kita kembalikan kepada bapak-bapak lagi. Ustaz Haji Mukri. Terima kasih. Ini masalah doa. Orang sering bertanya sama saya kadang-kadang berat juga menjawabnya mana yang betul. Berdoa itu Allah mau bilana junubana, ada yang wali-walidaina, ada yang wali-walidina. Jadi saya jawab, kalau wali-walidaina itu bahasa Al-Quran, tapi kalau wali-walidina itu jamak muzakkar salim, maka maknanya bapak-bapak gitu. Itu jawaban saya sementara. Ini yang karena sering saya ditanya, maka saya minta penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus semua? Biar ini, enggak usah, biar. Ini lebih bersih. Ini tausiah kita ini nanti judulnya di YouTube kasih namanya tausiah menunggu nasi masak. Itu judulnya. Dah lah. Satu orang tua walidun. Dua orang tua walidani. Tiga orang tua waliduna.
mufrad, musanna, jamak. Walidun, ayah saya. Walidani, ayah emak saya. Waliduna, ayah-ayah kami, omak-omak kami. Ramai-ramai mereka. Rabba, menjaga. Satu orang menjaga. Dua menjaga. Rabbayan. Tiga menjaga. Rabbauna. Lalu kemudian berdoalah saya sendiri untuk kedua orang tua saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Walidayya, dua orang tua saya. Rabbayani, keduanya menjaga saya. Tak masalah waktu sendiri. Sekarang muncul masalah waktu dibaca beramai-ramai. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbayana. Yang satu lagi, Rabbana ighfir lana wali walidina. Yang ini wali walidaina, yang ini wali walidina. Warhamhum kama rabbauna. Yang ini rabbayana, yang ini rabbauna. Saghira, sighara. Saghir satu, sighar jamak. Yang benar sighara. Sighara jamak. Seandainya dibuatnya Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana, secara nahwu tetap benar. Kenapa? Ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan kedua orang tua kami masing-masing. Dua orang tua saya, dua orang tua Ustadz Junaidi, dua orang tua wali walidaina. Warhamhum kama rabbayana, rahmati mereka sebagaimana masing-masing keduanya menjaga kami. Dua orang tua saya menjaga saya, dua orang tua Ustadz Junaidi menjaga dua orang tua. Kalau dibuatnya begini bentuknya, Rabbana ighfir lana wali walidina, disatukannya semua. Ayah-ayah kami, emak-emak kami. Warhamhum kama rabbauna, dan rahmati mereka sebagaimana mereka semuanya mendidik kami. Jadi mau dipakainya ini pun benar, mau dipakainya ini pun benar. Jadi ustadz yang ustadz pakai mana? Saya pakai ini. Supaya orang yang awam yang susah menghafal tak payah dia merubah, tinggal domirnya saja dia robah. Wali walidaina dengan rabbaya. Nah, tinggal nah, karena ini susah dia. Tapi kalau dia udah belajar dipakainya dua-dua tak salah. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana. Udah belajar nahu dia. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna. Hanya masalah tasrif, simple saja. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kajian subuh kita sampai di sini karena seperti yang Ustaz sampaikan menunggu nasi masak. Banyak nasi sudah masak. Dan terima kasih
atas segala fasilitas yang telah diberikan Bapak Ramadan sejak dari malam tanggal 19 ya. Tapi kami masuk ke sini jam 12:50 sampai dengan pagi hari ini. Atas nama tim sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan kami juga mohon maaf bila selama berada di mes Kedatun ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman buat seluruh anggota rumah tangga kediaman. Oleh karena itu hari ini mulai dari paling lambat jam 7.30 kita akan meluncur ke Danau Play Indah. Kajian Tauhid Akbar kita diperkirakan sekitar jam 9 paling lambat, karena Pak Kades minta juga singgah ke rumah sebentar. Setelah itu dilanjutkan pukul 2 di Pondok Pesantren Al-Azkiyah. Setelah itu dilanjutkan lagi Tauhid Akbar malamnya setelah Isya di Masjid Al-Wahhab Sungai Akar. Setelah itu tim UAS pulang ke Pekanbaru atas perintah Ketua Basnas. Saya jadi pimpinan Basnas waktu dari Sungai Akar mengantar mendampingi tim UAS ke Pekanbaru. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan sebagai protokol, sebagai pembawa acara. Saya tutup dengan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.